ekonomi, apalagi reksadana saham, dia akan berpikirnya jangka panjang banget. Oke, next. Ini 3 pertanyaan saya coba rangkumkan karena ini related terkait dengan ekonomi di US, ada politiknya juga. Jar, sebelum pertanyaan itu boleh nggak kita ngejelasin sedikit tentang tanam duit, Jar? Ini mungkin perlu buat teman-teman di sini yang belum mengenal tentang tanam duit ya. Silakan, Jar. Oke, ya ini mengenai tanam duit. Ya, jadi kita adalah aplikasi yang seperti ide kita tuh kita pengen jadi wealth management platform di mana bisa diunduh ya, bisa di-download melalui Google Play atau di App Store. Setelah itu bisa buka rekening, bisa bertransaksi. Jadi under satu application itu usersnya bisa berinvestasi di berbagai produk reksadana, bisa beli surat berharga negara, juga bisa investasi di emas, dan juga bisa beli asuransi di mikro. Cukup di dalam satu aplikasi. Nah itu tujuan kita. Jadi menyediakan satu aplikasi yang bisa menyediakan berbagai macam produk keuangan. Ya. Jadi nggak perlu lagi pindah-pindah platform. Ya. Kan ada yang cuma reksadana, ada yang cuma emas. Ya. Nah kita tuh ada reksadana, ada surat berharga negara, dan yang lain-lain. Itu. Next ya. Ya, saya rasa cukup satu yang itu aja, Jar ya, karena udah dijelasin. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya, Jar. Ya, kembali lagi seperti tadi terkait dengan USA dari Pramu Priyandono, Andika Surya Dharma, dan juga Supriyanto Sikumbang. Untuk politik election di USA, bagaimana proyeksinya? Bagaimana jika Trump kembali terpilih? Kemudian dari sisi Fed rate-nya, apakah masih akan ada ruang untuk penurunan kembali di Fed rate-nya? Lalu kemudian jika Wall Street rekor ini tidak sesuai dengan kondisi pandemi seperti ini, apakah dapat dikatakan sebagai bubble yang akan pecah sewaktu-waktu? Oke, tadi saya sorry nih kalau agak berisik ya. Ternyata di luar rumah ini ada yang lagi fogging. Oke, mudah-mudahan kedengaran ya. Jadi soal US itu kita bahas di previous edition juga ya. Bahwa market kayaknya lebih suka seandainya Trump ini kalah. Oh gitu ya. Lebih friendly kelihatannya Biden ya. Ya walaupun ekonomi Amerika ini memang masih babak belur. Yang kedua, seandainya Trump menang lagi, kemudian kemungkinan tensi politik dengan Cina, ya kan apakah terkait dengan perang dagang maupun dengan South Sea, yaitu geopolitik, ini kemungkinan tambah kencang karena Trump ini termasuk orang yang paling agak error ya, kayak masalah nasionalismenya ya, kan masalah populismenya gitu loh ya. Jadi saya kira lebih baik ke Biden ketimbang Trump, walaupun Biden belum menjanjikan apa-apa, gitu loh ya. Tapi jelas kalau memilih Trump, kita bisa just take it for granted bahwa tensi dengan Cina itu perang dagang bakal berlanjut. Nah ini lihat sentimen untuk market gitu loh ya. Dan untungnya juga market tertolong dengan polling yang berlaku bahwa 88% itu seorang Biden ya. Ya cuma 12% itu si Trump ya. Jadi ini juga saya rasa market membaca polling ini dan artinya melakukan buy action kan. Buy terus gitu, dengan harapan bahwa Trump akan kalah, Biden akan menang gitu loh ya. Nah yang ketiga tentang The Fed itu sendiri. The Fed itu independen ya. The Fed itu nggak bisa dipengaruhi oleh pemerintah, bahkan ya, oleh Trump sendiri waktu dia baru menjadi presiden. Betul, dia maki-maki itu si Jerome Powell ya, anak sampai sih lo, suruh nurunin lo nggak nurunin, nggak bisa ya, karena The Fed itu independent institution ya kan, tidak boleh dipengaruhi oleh pemerintah, jadi moral hazard. Nah jadi The Fed ini sendiri tetap acuannya adalah kondisi ekonomi itu sendiri. Nah kondisi ekonomi itu sendiri, The Fed is aware, sadar bahwa recovery Amerika ini sulit. Ya, oh gitu ya, sulit. Makanya dia bilang, dia bold, dia menyatakan I am dovish istilahnya, gitu loh ya. Karena dia aware bahwa ini jadi lihat ke bawah, ke bawah terus gitu loh ya. Jadi dia lihat bagaimana ini kok
ya new hit ini masih keep climbing loh. Belum ada tanda-tanda inflection point di mana dia akan mulai menuju turun, ya kan? Jadi masih sangat risky sekali partial lockdown di beberapa negara, bahkan sampai leading to kerusuhan, ya kan? Jadi menyadari itu, The Fed menyatakan bahwa saya akan menjaga satu suku bunga rendah, yang kedua full employment, nah yang ketiga inflation target saya naikin. Nah ini yang ketiga seru nih. Ya, kalau inflation target dinaikin berarti dia nggak takut, ya kan, untuk memompa uang, gitu loh ya. Nah sekarang impactnya terhadap negara lain dari kebijakan ekonomi adalah ini positif, ya kan. Kita lihat bagaimana semua orang euforia dan dolar udah mulai tergelincir lagi nih against any currency waktu minggu lalu ya. Termasuk rupiah udah mepet-mepet lagi 14.500. Tapi my advice to BI adalah, saya dulu sering diundang BI juga pada waktu saya masih di BI, dan waktu itu Ibu Miranda Gota masih senior BI-nya, Burhanuddin Abdullah masih gubernurnya ya. Saya sangat concern dengan exchange dan kebetulan karena saya juga specialize di situ. Nah, saya pikir BI sangat bijak sekali untuk menjaga exchange rate sampai akhir tahun itu 14.500. Gitu loh. Dan kayaknya BI melakukan itu juga. Sepertinya begitu ya. Jadi kayaknya belajar dari yang kemarin. Kayaknya pengennya rupiah kuat. Iya, karena kalau bias ke bawah, rupiah kuat terus yang terjadi ya beberapa bulan lalu. Udah mepet 14.000, akhirnya mentar lagi ke atas sampai menuju 15.000, ya 14.800 ya. Nah ini no good for businesses, karena orang bisnis itu pengen stability. Ya kan istilahnya, lu berapapun dolar 14.500, as long as I know it stays there, dan gue berani beli barang. Gitu ya. Tapi kalau I don't know, nanti 14.500, besok 13.000, besok lagi 15.000, kalau mamanya tahu bakal menguat ya, saya tunda pembelian saya sampai dia stable. Sampai dia stable, gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke pertanyaan tadi, US economy recovery-nya bakal lambat, mungkin juga berbentuk square roots ya, bahkan bisa juga double dip recession, W ya, bukan V ya. Artinya apa? Jatuh, bangkit, kemudian turun lagi karena nggak kuat daya dorongnya ya. Lantas karena juga income inequality tinggi sekali di sana, kemudian naik lagi ya kan, tapi tidak setinggi sebelumnya. Persis Jepang dari tahun 92 sampai ini hari ya. Ya. Ini cuma 1% gitu loh ya. Nah, oleh karena itu saya ramalkan akan terjadi capital flows dari negara-negara maju, terutama dari US ke Asia sebagai the driving force. Oke. Jar, kayaknya udah ini nih Jar. Udah lebih 20 menit dari jam 1. Ya, dan orang-orang teman-teman kayaknya mungkin udah mulai mau ini lagi punya kesibukan lain. Oke. Silakan last question kali. Iya. Last question terkait election sudah. Mungkin ini ke Pak Hani, Pak, ada dari 2 media yang ingin diterangkan sedikit terkait dengan update perkembangan bisnis dari Tanam Duit, Pak. Mungkin bisa. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, tadi kita sudah jelaskan ya. Kita ada satu aplikasi untuk berbagai produk. Kemudian kalau dari jumlah users kita sekarang ada berapa ya? Users kita itu udah di atas 250.000 users. Asset under management kita mungkin sekarang ini udah hampir 500 miliar ya. Ada reksadana, ada surat berharga negara. Kemudian jumlah transaksi kita juga setiap hari juga semakin meningkat ya. Kita semakin semakin berkembang gitu. Nilai transaksi kita, GMV kita juga udah di atas 3,5 triliun rupiah. Kemudian apa lagi yang bisa saya sampaikan ya supaya ada outlook ke depan. Ya, ke depan apa yang akan kita lakukan ya, kita akan selalu kembangkan aplikasi kita, UI UX-nya, kemudian juga kalau ada yang namanya robo advisory, kita juga sedang mengembangkan robo, tapi robo advisory-nya yang lebih bisa applicable lah di sini ya, di Indonesia. Kemudian juga in the future kita juga pengen melengkapi dengan ada bond and stocks trading, dan satu lagi juga sebagai aggregator untuk peer-to-peer lending ya. Jadi kita akan pilih peer-to-peer yang sesuai dengan falsafah bisnis kita. Jadi under one platform itu teman-teman atau users bisa punya berbagai macam produk, kemudian laporannya juga consolidated, jadi bisa ngelihat pertumbuhannya di berbagai sektor ya, di berbagai aset kelas.
kita sih seperti itu. Saya tambahkan dikit ya. Ya. Di luar bisnis daripada tanam duit itu sendiri, ya kita naik satu tingkat lebih tinggi. Ekonomi will be digitalized. Iya. Gitu loh ya. Ekonomi ini apalagi dengan adanya corona ini akan serba digital. Gitu. Iya. Jadi sektor yang kita pilih yaitu fintech ini sendiri memang tidak salah. Iya. Kita lihat juga perkembangan juga cukup menjanjikan. Jadi apalagi dengan adanya corona ya kan, lantas juga kalau kita lihat lagi tadi environment ya, connected satu sama lain. Iya. Fintech ya, sampai bank, peer to peer, dan segala macam. Saya kira trennya juga Betul. sana ya. Jadi digitalized economy is unavoidable due technological advancement. Betul. Progress. Kira-kira itu yang bisa kita share. Mudah-mudahan ini bisa informatif buat teman-teman media yang menanyakan. Kira-kira begitu, Jar? Mungkin Iya. Ini ada beberapa pertanyaan lain, cuman terkait dengan produk ya yang lain lah, produk SBN dan sebagainya, masa penawaran. Mungkin bisa saya informasikan sedikit di sini. Kalau suku retail 013 sedang dalam masa penawaran yang produk-produknya itu bisa dibeli lewat tanam duit. Untuk informasi lengkapnya terkait masa penawaran, kupon dan lain sebagainya, kita selalu menyediakan info sosialisasi ini di media sosial kita tentunya. Seperti itu aja Pak Hanif, informasi untuk menyingkat waktu juga. baik, kalau gitu teman-teman semua, demikian pembahasan kita Market Outlook untuk hari ini tanggal 31 Agustus bersama Ferry Latuhin dan saya yang menemani beliau di sini ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua, juga untuk teman-teman media. Terima kasih atas kehadirannya. Kalau ada hal yang kurang berkenan, tolong dimaafkan. Saya bersama Ferry tentunya ingin bisa menyampaikan hal-hal yang paling up to date gitu ya. Intinya daripada presentasi kita ini adalah outlook ke depan is not gloomy, ya kan. Tadi saya katakan secara bold bahwa cash is trends, artinya ya saya coba megang cash tetap kolam aja, ya kan. Dan sekarang ya karena belakang ada kolam renang ya semua Oke, demikian teman-teman semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita akan ketemu lagi di kesempatan berikutnya, Market Outlook berikutnya ya. Nanti akan kita umumkan kemudian. Terima kasih. Sampai bertemu. Selamat siang. Ciao. Ciao. Terima kasih Pak Hanif dan juga Pak Ferry Latuhin atas pemaparan live market outlook-nya. Tentunya sangat-sangat insightful buat kita semua, bagi masyarakat umum atau bagi juga investor-investor yang telah berinvestasi atau menjadi nasabah di tanam duit tentunya. Tentunya kegiatan-kegiatan seperti ini memang menjadi fokus kita, yang salah satunya kita fokus juga terkait dengan kegiatan-kegiatan edukasi. Karena memang untuk di kegiatan pasar, khususnya di pasar-pasar keuangan ini, edukasilah yang merupakan salah satu hal yang paling penting. Tujuannya bersama dengan pelaku-pelaku di industri lainnya untuk sama-sama meningkatkan inklusivitas dan juga literasi dari masyarakat-masyarakat Indonesia. So, terima kasih kembali Pak Ferry, Pak Hanif, dan juga para peserta yang udah join di live market outlook tanam duit pada siang hari ini. Tentunya nantikan kegiatan-kegiatan atau event-event kita selanjutnya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.